Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Larasati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Studi Agama di Barat dan Pengaruhnya Terhadap Studi Islam. Materi pertama akan saya bacakan. Sejarah perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Studi Islam di dunia Islam sama dengan menyebut studi Islam di dunia Muslim. Akhir periode Madinah sampai dengan 4H fase pertama pendidikan Islam sekolah masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan. Namun sudah dikenalkan logika. Selama abad ke-5H, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar dan mulai bergeser di mata kuliah yang bersifat spiritual ke mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu alam dan ilmu sosial. Berdirinya sistem madrasah justru menjadi titik balik kejayaan, sebab madrasah ibtidaiyah dan diprakasai negara. Kemudian madrasah menjadi alat penguasa untuk mempertahankan doktrin-doktrin terutama oleh kejayaan Fatimah di Kairo. Pengaruh Al-Ghazali disebut sebagai awal terjadinya pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yakni Nisapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia Muslim, yaitu 1. Nizamiyah di Baghdad, 2. Al-Azhar di Kairo, 3. Cordova, dan 4. Kairwan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Sejarah singkat masing-masing pusat studi Islam. 1. Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad berdiri pada tahun 455H atau 1063 Masehi. Perguruan tinggi ini dilengkapi dengan perpustakaan yang terpandang kaya raya di Baghdad, yakni Bait al-Hikmat yang dibangun oleh Ma'mun. Salah seorang ulama besar yang pernah mengajar di sana adalah ahli fikir Islam terbesar, Abu Hamid Al-Ghazali, yang kemudian terkenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. 2. Al-Azhar Kairo, Mesir. Panglima Besar Juhari Al-Sikli pada tahun 972 Masehi membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran Seketesiyah. Pada masa pemerintahan Al-Hakim Biamriyah, Khalifah ke-6 dari Daulat Fatimiyah, ia pun membangun perpustakaan terbesar di Al-Qahira untuk mendampingi perguruan tinggi Al-Azhar, yang diberi nama Bait al-Hikmat, Balai Ilmu Pengetahuan, seperti nama perpustakaan terbesar di Baghdad. Pada tahun 1171 Masehi, Daulat Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubiyah yang mendirikan Daulat Al-Ayyubiyah dan menyatakan tunduk kembali kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad. Perguruan tinggi Cordova. Adapun sejarah singkat Cordova dapat digambarkan demikian, bahwa di tangan Daulat Umayyah, semenanjung Iberia yang sejak berabad-abad terpandang daerah Minas berubah menjadi daerah yang makmur dan kaya raya. Pada masa berikutnya, Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang gilang gemilang sepanjang zaman tengah. Kairwan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Perguruan tinggi ini berada di kota Fez, Afrika Barat, yang dibangun pada tahun 859 Masehi oleh putri seorang saudagar hartawan di kota Fez, yang berasal dari Kairwan, Tunisia. Pada tahun 918 Masehi, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah dan sejak itu menjadi perguruan tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh R. Dewita. Sejarah perkembangan studi Islam di Indonesia.
Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan demikian bahwa lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia mulai dari sistem pendidikan langgar, kemudian sistem pesantren, kemudian terlanjur dengan sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam. Akhirnya muncul sistem kelas. Maksud pendidikan dengan sistem langgar adalah pendidikan yang dijalankan di langgar, surau, masjid, atau di rumah guru. Sejarah perkembangan studi Islam di Barat, kontak Islam dengan Barat Eropa dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu di masa kejayaan Islam, abad ke-8 Masehi, kalau melihat Spanyol adalah abad ke-13 Masehi, dan dua di masa Renaissance, runtuhnya Muslim, di mana Barat yang berjaya selama abad ke-16 Masehi sampai sekarang. Fase kejayaan Muslim. Seperti terungkap ketika membalas sejarah perkembangan studi Islam di dunia Muslim, bahwa kontak pertama antara dunia Barat dengan dunia Muslim adalah lewat kontak perguruan tinggi, bahwa sejumlah ilmuwan yang tokoh Barat datang di perguruan tinggi Muslim untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia Islam belahan timur, perguruan tinggi tersebut berkedudukan di Baghdad dan di Kairo, sementara di belahan barat ada di Cordoba. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai lahir sekolah model Belanda. Sekolah Eropa adalah Farhatur, sekolah khusus bagi Ningrat Belanda, sekolah Perander khusus bagi warga negara Belanda. Di samping itu ada sekolah pribumi yang mempunyai sistem yang sama dan sekolah-sekolah Belanda tersebut, sehingga seperti sekolah taman siswa. Kemudian dawarsa kedua abad ke-20 muncul madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah modern Belanda oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Jamaat Al-Khair, dan lain-lain. Pada level perguruan tinggi dapat digambarkan bahwa berdirinya perguruan tinggi Islam tidak dapat dilepaskan dari adanya keinginan umat Islam Indonesia untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi Islam. Sejak zaman kolonial, pada bulan April 1945 diadakan pertemuan antara berbagai tokoh organisasi Islam, ulama, dan cendekiawan. Setelah persiapan cukup, pada tanggal 8 Juli 1945 atau tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah, tertepatlah dengan Isra dan Mi'raj, diadakan acara pembukaan resmi Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Dan dari sinilah sekarang kita mengenal UII, IAIN, UIN, STAN, dan sebagainya. Setelah ilmu-ilmu yang dahulunya dikembangkan Muslim masuk ke Eropa dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Barat, disarankan banyak tidak jalan dengan Islam. Misalnya dirasuki atau paham sekuler dan sejenisnya. Karena itu beberapa ilmuwan melakukan usaha pembersihan. Fase Renaissance atau runtuhnya Muslim. Uraian berikut adalah gambaran kontak Muslim dengan dunia Barat pada periode kedua yang berlangsung selama abad Renaissance. Selama abad Renaissance, Eropa menguasai dunia untuk mencari materi dagang, komersial, dan penyebaran agama. Kedatangan Muslim fase kedua ke dunia Barat, khususnya Eropa Barat, dilatar belakangi oleh dua alasan pokok, yakni satu, alasan politik dan ekonomi. Alasan politik adalah kesepakatan kedua negara, yang satu sebagai berkas penjajah, sementara yang keduanya sebagai berkas jajahan. Misal, Prancis mempunyai kesepakatan dengan negara bekas jajahannya bahwa penduduk bekas jajahannya boleh masuk ke Prancis tanpa pembatasan. Maka berdatanglah Muslim dari Afrika Barat dan Afrika Utara, khususnya dari Algeria dan Prancis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.